Bab 3. Rahasia sukses yang telah lama hilang. You can never earn in the outside world more than you earn in your own mind. Brian Tracy. Bila memang benar bahwa kita ditakdirkan untuk sukses, mengapa lebih banyak orang gagal daripada orang sukses? Apakah Tuhan telah berlaku tidak adil? Oh, Tuhan adil seadil-adilnya. Takdir setiap orang pada dasarnya adalah baik, dan itu adalah ketentuan Tuhan. Namun soal nasib sangat dipengaruhi oleh keputusan yang kita buat dalam menjalani hidup. Lalu apa yang membedakan orang sukses dan orang gagal? Bedanya adalah bahwa orang sukses selalu kelebihan satu cara, sedangkan orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Orang sukses mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang gagal. Orang sukses melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang gagal. Orang sukses sadar atau tidak menerapkan prinsip sukses yang hanya diketahui oleh segelintir manusia. Rahasia inilah yang membuat orang gagal merasa iri terhadap orang sukses dan mengatakan bahwa sukses hanya untuk orang-orang terpilih atau the chosen ones. Rahasia sukses ini berlaku sepanjang zaman dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Juga bersifat abadi dan universal. Berlaku bagi siapa saja dan di mana saja. Apa rahasia sukses itu? Melalui perenungan mendalam, saya kemudian menyebut rahasia itu sebagai 4 kebenaran abadi untuk meraih sukses di segala bidang. Kebenaran pertama, setiap manusia ingin sukses dan hidup bahagia. Kebenaran kedua, untuk sukses dan bahagia ada caranya. Kebenaran ketiga, bila caranya kita ketahui, kita bisa sukses dan hidup bahagia. Kebenaran keempat, caranya adalah menerapkan prinsip sukses yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekarang coba kita uji 4 kebenaran itu. Misalnya, untuk menjadi seorang salespeople yang sukses. Yang pertama, setiap salespeople tentu ingin sukses dan bahagia. Yang kedua, untuk menjadi salespeople yang sukses dan bahagia pasti ada caranya. Tidak ada orang yang terlahir langsung menjadi salespeople. Yang ketiga, bila caranya kita ketahui, kita pasti akan bisa menjadi salespeople yang sukses dan bahagia. Yang keempat, caranya adalah menerapkan prinsip untuk menjadi seorang salespeople yang sukses dan bahagia, yaitu belajar, mengikuti pelatihan, membaca buku yang berhubungan dengan sales dan marketing, praktek, terjun ke lapangan, menguasai kecakapan komunikasi dan persuasi, menguasai product knowledge, dan berbagai kecakapan lain yang sejalan. Bila ingin sukses sebagai salespeople, kita harus mengikuti aturan mainnya. Dalam 4 kebenaran abadi untuk meraih sukses, kebenaran pertama, kedua, dan ketiga selalu benar dan selalu sama di setiap aspek kehidupan. Nah, khusus untuk kebenaran keempat, saya akan membahas 1 prinsip sukses yang saya sebut prinsip sukses Quantum Life Transformation atau QLT. Prinsip sukses QLT merupakan hasil akumulasi pengalaman dan pembelajaran hidup saya. Perjalanan panjang ke dalam diri, pembelajaran tak kenal lelah di Universitas Kehidupan, membaca sangat banyak literatur tentang sukses dan spiritualitas, dan perenungan mendalam dalam keheningan. Saya juga banyak mengamati hidup orang-orang sukses dan akhirnya menemukan benang merah keberhasilan mereka. Penemuan saya ini semakin dipertajam dan diperkuat dengan pembelajaran dan pengalaman saya saat melakukan analisis dengan hati-hati terhadap berbagai kasus klinis yang saya tangani. Saat melakukan reedukasi dan navigasi pikiran inilah, saya menemukan sangat banyak hal yang tadinya sama sekali belum saya ketahui. Pemahaman saya yang semakin dalam mengenai cara kerja pikiran, hubungan antara impian dan emosi, mental block, LOE atau the law of attraction, prinsip vibrasi pikiran, aki, psikis, lintah energi, hubungan antara kedalaman relaksasi pikiran dan level energi psikis, ego state, belief dan value, teori tungku mental yang saya kembangkan dengan mengamati berbagai fenomena yang terjadi dalam aspek fisik, mental, emosi, dan spiritual seseorang, dan masih banyak lagi
semakin meyakinkan saya bahwa saya berada di jalur yang benar. Prinsip sukses Quantum Life Transformation terbukti benar, sehingga bila sungguh-sungguh diterapkan, akan mampu membantu mengubah hidup seseorang ke arah yang jauh lebih baik. Prinsip sukses ini sekarang saya ajarkan di workshop Quantum Life Transformation atau QLT, dan telah berhasil membantu sangat banyak orang berubah dan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik, lebih sukses, bahagia, dan berkelimpahan, baik dalam aspek lahir maupun batin. Sebelum saya menerangkan lebih jauh soal QLT, berikut ini adalah beberapa testimoni dari peserta pelatihan yang telah menerapkan prinsip sukses Quantum Life Transformation dalam hidup mereka. Semua ini dikirim oleh para alumnus QLT ke Milis Money Magnet yang menjadi wadah saling belajar bagi para pembaca buku dan alumni pelatihan saya. QLT jauh lebih dahsyat daripada Supercamp Becoming a Money Magnet. Dear semuanya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Pak Adi yang dengan penuh kerendahan hati dan penuh kebijaksanaan kembali meluangkan waktunya untuk membuka serta berbagi pengalaman dan pengetahuan di pelatihan QLT ini. Saya juga berterima kasih kepada tim Sukses Outstanding Bu Eli and Krius yang menyajikan pelatihan ini dengan sangat sempurna. Juga tim asisten yang telah membantu menyukseskan acara ini, Pak Sasmita, Pak Rudi, Pak Sahsyam, Pak Rahman, Pak Johansyah, Pak Agus, Pak Hindra, Pak Haji, dan lainnya. Dan tak ketinggalan, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena kembali menjodohkan dan mempertemukan saya dengan pelatihan yang sangat dahsyat ini. Luar biasa. Saya telah mengikuti banyak seminar dan pelatihan pengembangan diri. Dan menurut saya pribadi, seminar QLT adalah seminar terdahsyat yang pernah saya ikuti. Materinya memang mirip dengan Supercamp Becoming a Money Magnet, tetapi konsep penyajian, detail materi, dan skripnya jauh lebih advance dan lebih padat. Dan sesuai dengan konsep Law of Attraction, pelatihan yang dahsyat ini telah menarik peserta yang dahsyat pula. Suster, polisi, caleg, kepala cabang perusahaan besar, sinsya akupuntur, hipnoterapis, manajer MLM, manajer dari perusahaan asing, orang Malaysia, wira swastawan, pemilik perusahaan, dan orang-orang hebat lainnya. Sewaktu mengikuti Supercamp, saya sangat frustrasi karena belum mencapai level deep trance somnambulism. Namun di pelatihan kali ini, saya melihat bahwa semua peserta dapat dibawa ke kondisi deep trance dengan sangat mudah dan cepat, bahkan orang-orang yang super analytical seperti saya. Salah satu best moment buat saya terjadi sewaktu sesi mengimplan goal ke alam bawah sadar, lalu dibarengi dengan cuplikan film The Secret. Pertama kali dalam hidup saya dapat membuka mata saya dan menonton cuplikan film The Secret dan tetap dapat mempertahankan posisi yang sangat deep. Luar biasa dahsyat, saya baru pertama kali merasakan menonton film dengan pikiran yang diam dan fokus tanpa menganalisis apapun, sampai-sampai saya tidak merasakan badan saya, yang ada hanya pikiran saya. Dulu, setelah keluar dari Supercamp, walaupun sebagian goal saya tercapai, masih ada beberapa mental block penghambat kesuksesan saya. Namun, setelah saya keluar dari QLT, LOE mode dalam diri saya pada saat ini atas izin dari Tuhan sudah dalam posisi on. Saya telah berhasil mencapai goal hidup 1 bulan yang saya buat di pelatihan QLT. Dahsyat. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti pelatihan ini, termasuk alumni Supercamp. Apalagi di pelatihan ini, kita dapat melihat transformasi Pak Adi dari jas hitam dan dasi berwarna merah menjadi baju polo, celana pendek, kaos kaki, dan sepatu olahraga. Dari kacamata spiritual, saya benar-benar melihat betapa besar kerendahan hati Pak Adi serta kebijaksanaan dan energi cinta kasih Pak Adi yang begitu luar biasa, bahkan melebihi sewaktu saya mengikuti Supercamp. Sekali lagi terima kasih Pak Adi. Semoga Pak Adi selalu dimudahkan jalannya untuk mencapai segala cita-cita Bapak. Salam Charles Hantion, Balikpapan. Hidup saya berubah. Saya adalah peserta Quantum Life Transformation Workshop Angkatan 2 di Batu, Malang. Awalnya saya mengenal QLT dari teman lulusan SC Becoming a Money Magnet. Saya dipinjami buku Becoming a Money Magnet. Saat awal membacanya saya lumayan bingung karena ini adalah hal baru buat saya. Istri saya yang ikut membaca pun malah negatif terhadap buku ini karena ada bab yang membahas bahaya berpikir positif. Namun setelah saya pelajari lebih lanjut, buku ini sungguh luar biasa dan membuat saya penasaran untuk membaca buku-buku Pak Adi yang lain.
Rasa penasaran saya bertambah di saat membaca buku Manage Your Mind for Success yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk mengikuti QLT Workshop. Terus terang, Pak Adi, sejak menginjakkan kaki di Bandara Juanda, saya melihat QLT benar-benar workshop yang luar biasa. Selama 4 hari di QLT Workshop kedua, saya merasa pemahaman saya terus bertambah, apalagi dengan adanya berbagai terapi yang luar biasa. Pada sesi terakhir, perasaan sebagai manusia baru terasa begitu dahsyat. Sepulang dari QLT Workshop, kejadian-kejadian luar biasa di luar dugaan mulai datang silih berganti seperti yang Pak Adi tulis di buku. Kebetulan yang tidak kebetulan. Satu hari setelah acara QLT Workshop, saya dihubungi oleh mentor bisnis saya bahwa saya lolos kualifikasi Life atau Living in Freedom dan hasilnya bisa dicek di website. Padahal sebelumnya saya mengira tidak bisa lolos. Saya beritahukan berita ini kepada istri, ia langsung meneteskan air mata karena ikut merasakan betapa beratnya mengejar kualifikasi itu. Yang luar biasa lagi, saya bisa mengajak istri dan anak saya ke acara live tersebut. Seperti bulan madu, kami sekeluarga berangkat ke Batam dan mengikuti acara tersebut selama 3 hari di Hotel Harris Resort Batam Free. Di sana kejadian kebetulan terjadi lagi. Kami mendapat kamar yang ternyata berdekatan dengan salah satu pembicara tamu, yaitu Tukul Arwana. Ilmu kehidupan kembali mengiang dari kisah perjalanan hidup beliau, dan saya juga bisa berfoto secara eksklusif berdua bersama Mas Tukul. Luar biasa. Sepulang dari Batam, keesokan harinya, saat saya dinas di Puskesmas, saya mendapat SMS dari Sekretaris Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf UNER bahwa saya lolos seleksi administrasi dan dipanggil untuk mengikuti tes seleksi calon PPDS Bedah Saraf. Sebagai gambaran bagi pembaca, saya sudah lama mengajukan berkas untuk mengikuti tes seleksi tersebut dan teman-teman sejawat yang sama-sama mengumpulkan berkas untuk spesialisasi lain sudah dipanggil untuk mengikuti tes beberapa bulan yang lalu dan sudah ada hasilnya. Jadi pikir saya sudah tidak lolos seleksi administrasi, apalagi setelah saya melakukan cross-check, teman-teman sejawat yang memilih spesialisasi sama dengan saya ternyata juga sudah mengikuti tes. Saya menulis testimoni ini setelah seharian menjalani tes kesehatan. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan dari rekan-rekan QLT Workshop. Untuk Pak Adi, password yang Anda berikan untuk benar-benar sukses merupakan anugerah yang luar biasa. Salam sukses, Dr. Eko Wahyudi. Prinsip sukses Quantum Life Transformation. Pembaca, tadi saya telah menyebutkan 4 kebenaran abadi untuk meraih sukses di segala bidang. Nah, untuk kebenaran yang keempat, setelah saya menjalani perenungan mendalam, pengamatan, dan pencarian, cara meraih sukses itu saya rumuskan sebagai prinsip sukses Quantum Life Transformation. Prinsip sukses QLT adalah sebagai berikut. Human factor dikali God factor sama dengan sukses. Dari persamaan di atas, tampak bahwa sukses adalah hasil perkalian antara human factor dan God factor. Itu berarti ada beberapa skenario yang dapat dihasilkan dari persamaan tersebut. Skenarionya sebagai berikut. Human factor sama dengan 0, berarti kita tidak melakukan upaya untuk meraih sukses. Human factor sama dengan 1, berarti kita melakukan upaya untuk meraih sukses. God factor sama dengan 0, berarti Tuhan tidak meridhoi upaya yang kita lakukan. God factor sama dengan 1, berarti Tuhan meridhoi upaya yang kita lakukan. Dengan demikian, kemungkinan yang bisa terjadi adalah human factor dikali God factor sama dengan sukses. 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Dari persamaan di atas, tampak bahwa kita baru bisa berhasil bila kita melakukan kerja dan Tuhan merestui apa yang kita lakukan. God factor ini juga biasa disebut dengan karmic factor atau faktor karma. Bila karma seseorang tidak mendukung, apapun yang ia lakukan tidak akan bisa membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan meridhoi apa yang kita lakukan? Dari mana kita tahu bahwa karma kita mendukung keberhasilan kita? Jujur, saya juga tidak tahu. Namun kepercayaan atau belief saya adalah bahwa Tuhan atau faktor karma selalu mendukung. Kepercayaan ini mungkin agak naif,
tetapi sangat baik untuk kita. Apa jadinya bila kita belum melakukan upaya apapun dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meridhoi upaya yang kita lakukan? Sudah tentu, dengan kepercayaan seperti ini kita akan down dulu. Mental kita sudah kalah sebelum berperang. Kalau begitu, apakah itu berarti sukses atau gagal sepenuhnya tergantung pada human factor? Anda jangan salah paham dengan apa yang saya katakan. Saya tidak sedang playing God. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kitalah yang menentukan semuanya dan Tuhan tidak terlibat. Human factor memang menentukan, tetapi dengan catatan bahwa God factor sama dengan 1 atau Tuhan merestui. Nah, kalau Tuhan telah merestui, sekarang tinggal bagaimana manusia melakukan upaya yang diperlukan untuk meraih keberhasilan yang ia inginkan. Jelas? Itulah sebabnya saya tidak setuju dengan apa yang diajarkan dalam film The Secret. Di film ini diajarkan bahwa kita bisa meraih apa saja. Saya ulangi, apa saja. Hanya dengan berbekal 3 hal. Ask, minta, believe, atau yakin, percaya, receive, atau terima, berhasil. Dengan mengikuti rumusan sukses seperti itu, kita sesungguhnya sedang berperan sebagai Tuhan atau playing God. Saya sama sekali tidak setuju dengan hal ini. Ini sangat menyesatkan. Apakah kalau sudah melakukan upaya maksimal, yaitu human factor maksimal, kita pasti berhasil? Belum tentu juga. Ada banyak kasus di mana walaupun telah melakukan semua upaya yang dibutuhkan, kita tetap belum bisa berhasil. Dalam hal ini, saya menyimpulkan bahwa Tuhan belum meridhoi upaya kita, atau God factor sama dengan 0. Kondisi karma baik kita masih kurang kuat untuk mendukung keberhasilan kita. Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Tentu tidak. Yang perlu dilakukan adalah melakukan introspeksi diri dan berusaha lagi dengan lebih cerdas dan giat. Bagaimana saya tahu mengenai hal ini? Saya pernah mengalaminya. Ceritanya begini, di akhir 2006, saya mendapat kontrak pelatihan dari salah satu bank terbesar di Indonesia. Nilai kontraknya sangat besar. Yang perlu saya lakukan adalah memberikan pelatihan selama sekitar 3 bulan setiap weekend di satu kota di Jawa Barat. Semua biaya pelatihan ditanggung oleh bank ini. Sekitar Februari 2007, saya dihubungi oleh pimpinan bank ini bahwa dana dari kantor pusat di Jakarta sudah turun. Jadi jadwal pelatihan perlu segera disusun. Wah, saya senang sekali. Namun apa yang terjadi? Jadwal yang mereka berikan kepada saya tidak dapat saya penuhi karena saya sudah punya jadwal pelatihan di tempat lain. Sebaliknya, jadwal yang saya usulkan kepada mereka juga tidak bisa karena berbenturan dengan jadwal pelatihan internal mereka. Demikian seterusnya, sepanjang 2007, kami sibuk mencari jadwal yang sesuai. Hasilnya, tidak ada yang cocok. Dengan terpaksa, kontrak dibatalkan. Apa yang bisa dipetik dari cerita saya ini? Di atas kertas, saya sudah pasti mendapatkan uang. Namun, ternyata saya tidak dapat. So, saya menyimpulkan bahwa ini bukan rezeki saya. Tuhan belum meridhoi rezeki ini untuk saya. Apa yang saya lakukan? Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah mendapat kesempatan yang luar biasa, walaupun akhirnya bukan jatah saya. Saya tetap bersyukur dan bahagia. Saya yakin dengan pelajaran yang sangat berharga ini, saya perlu semakin introspeksi diri. Saya yakin akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, dan memang demikianlah kenyataannya. Apakah saya marah atau kecewa? Sama sekali tidak. Saya tidak melekat pada hasil akhir. Saya hanya perlu berupaya. Hasilnya terserah kepada yang di atas. Jadi, saya biasa-biasa saja dengan tidak mendapatkan rezeki itu. Oke, kalau memang kita yakin bahwa Tuhan pasti meridhoi upaya kita, dengan kata lain God factor sama dengan 1, apa human factor itu? Apa yang bisa membuat human factor sama dengan 1 sehingga kita bisa sukses? Human factor terdiri dari 2 komponen, yaitu be dan do. Bila kita gabungkan dengan persamaan sebelumnya, akan menjadi human factor dikali God factor sama dengan sukses, be dikali do dikali God factor sama dengan sukses. Lalu apa be dan do itu? Be terdiri dari 5 komponen, yaitu 1 impian, 2 yakin, 3 syukur, 4 pasrah, 5 doa. Sedangkan do terdiri dari 3 komponen, 1 activity, 2 skill, 3 knowledge. Untuk human factor, saya hanya akan membahas B.
saya sengaja tidak membahas do. Mengapa? Karena do ada di luar kapasitas saya untuk membahasnya. Do adalah apa yang Anda lakukan. Di dalam do ada activity atau kegiatan, kerja, atau upaya, skill atau keterampilan atau kecakapan, dan knowledge atau pengetahuan. Banyak orang kemudian bingung bagaimana mungkin saya bisa masuk dan memberikan pelatihan di berbagai perusahaan dan lembaga bisnis terkemuka yang bergerak di bidang yang sangat beragam, seperti bank atau lembaga keuangan, komputer, perusahaan minyak, MLM, perusahaan asuransi, lembaga pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi, hotel, biro perjalanan, perusahaan otomotif, pabrik kertas, restoran, properti, pabrik pupuk, dan masih banyak lagi. Mereka semakin bingung dan heran saat mengetahui bahwa saya memberikan pelatihan mulai dari jenjang paling bawah hingga top eksekutif. Pertanyaan yang selalu mereka tanyakan, bagaimana Pak Adi bisa begitu pintar sampai bisa menguasai begitu banyak hal dan mampu mengajar dan diterima di berbagai perusahaan? Saya sebenarnya tidak pernah mengajari hal-hal teknis yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan di perusahaan. Itu bukan bidang saya. Pintarnya saya adalah bahwa saya tidak masuk ke bidang yang tidak saya kuasai. Jadi apa yang saya ajarkan? Yang saya ajarkan selalu sama di setiap perusahaan. Saya bicara mengenai mindset. Saya bicara tentang perubahan atau change. Saya mengajarkan transformasi diri secara cepat, efektif, efisien, dan permanen. Inilah bidang keahlian dan kepakaran saya. Bicara tentang transformasi diri secara prinsip, caranya sama untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Semuanya bermain di level pikiran bawah sadar. Jadi, Anda sekarang bisa memahami mengapa saya hanya akan membahas be. Anda siap untuk membaca lebih lanjut? Anda siap untuk mengetahui be? Kalau iya, silahkan baca bab berikutnya. Saya akan membahas 5 komponen be satu persatu dalam bab yang berbeda agar Anda bisa lebih fokus dan lebih mudah memahaminya. Diawali dengan impian, kemudian disusul dengan yakin, syukur, pasrah, dan doa.